Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 17 hingga 19. Saya bacakan demikian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, kita baru saja membaca satu bagian firman Tuhan yang dicatat dalam Injil Lukas yang mencatat peristiwa kesembuhan dari 10 orang kusta yang disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, peristiwa ajaib ini, kesembuhan 10 orang kusta ini adalah salah satu dari tanda-tanda yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupnya sebagai tanda keilahiannya. Nah, saudara, mengapa kita mengatakannya sebagai tanda keilahian? Karena kesembuhan orang kusta adalah sesuatu yang mustahil dilakukan pada masa itu. Penyakit kusta adalah penyakit yang mematikan dan juga merupakan penyakit yang tidak tersembuhkan pada masa itu. Yang kedua, karena kesembuhan yang seketika terjadi pada ke-10 orang kusta itu berlangsung secara instan adalah sesuatu yang mustahil dilakukan bahkan pada zaman sekarang pun secara medis. Nah, saudara, karena itu kita melihat lewat peristiwa ini Tuhan Yesus mengungkapkan keilahiannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan tentu saja tanda ilahi ini harus diresponi dengan benar, yaitu dengan iman, dengan sikap yang percaya. Nah, saudara, yang menarik dari kisah ini, sekalipun ada 10 orang kusta yang disembuhkan secara ajaib, tapi hanya ada satu di antara mereka yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Dan lebih menarik lagi karena orang tersebut dicatat sebagai orang Samaria. Artinya dia bukan orang Yahudi yang memahami banyak tentang ajaran hukum Taurat. Nah, dari kisah ini kita melihat ada dua hal pada diri orang Samaria ini sebagai tanda bahwa ia sungguh orang yang beriman. Yang pertama, kita melihat bahwa dia tahu siapa yang menyembuhkan dirinya. Nah, saudara, ke-9 orang kusta yang lainnya juga disembuhkan. Tapi mengapa mereka tidak kembali kepada Yesus? Ada kemungkinan mereka tidak yakin apa yang membuat mereka sembuh. Sebab ketika 10 orang kusta ini datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan, Yesus hanya berkata kepada mereka untuk pergi memperlihatkan diri kepada imam. Sementara mereka berjalan ke sana, maka sembuhlah mereka. Bisa jadi ke-9 orang kusta yang lain tersebut berpikir ini hanya kebetulan, hanya sebatas keberuntungan mereka yang bukan merupakan pemberian dari Yesus sendiri, atau kesembuhan ini hanya disebabkan oleh kuasa dari nama para imam itu, di mana Yesus menyuruh mereka ke sana. Nah, saudara, ada banyak alasan yang dapat dipikirkan oleh mereka jikalau mereka memang tidak mau mengakui kuasa dan kemurahan hati Yesus yang menyembuhkan mereka. Sebaliknya, orang Samaria ini yang disembuhkan ini, dia kembali kepada Yesus karena dia yakin sepenuhnya kesembuhan yang dia alami semata-mata karena kasih, kemurahan, dan kuasa Yesus. Nah, saudara, dari kisah ini kita belajar pentingnya memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Tuhan dan siapa Kristus yang akan menuntun kita kepada keselamatan jiwa kita. Dan pentingnya pemahaman tentang pekerjaan Allah dalam hidup kita, sehingga kita dapat melihat dengan jelas dan mengakui adanya pertolongan Allah dalam hidup kita lewat berbagai cara dan sarana yang Tuhan bisa pakai. Kita tidak dibutakan dan tidak menganggap bahwa sarana itu atau cara yang Tuhan pakai itulah yang menolong kita. Bukan. Kita tahu dengan jelas bahwa semua itu hanya alat. Tuhanlah sebagai penolong yang sebenarnya. Bukan orang-orang yang menolong kita yang dipakai oleh Tuhan. Bukan sarana yang dipakai oleh Tuhan. Juga bukan keadaan yang kebetulan memberi keuntungan kepada kita. Tapi kita mengakui, memahami ada tangan Tuhan di balik semua hal yang sedang terjadi itu. Yang mengatur yang terbaik bagi kita. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Nah, saudara, inilah hal yang pertama yang membedakan antara orang Samaria yang percaya ini dan ke-9 orang kusta lainnya. Yang kedua, kita melihat bahwa orang Samaria ini kita sebut sebagai orang beriman karena dia tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, karena dia telah mengenal siapa Yesus sebagai pribadi yang menyembuhkan dia, maka tentu saja konsekuensi logisnya dia pun tahu untuk kembali dan berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Nah, tindakannya yang secara sengaja kembali mencari Yesus, berterima kasih, menunjukkan kesungguhan hatinya untuk mengucapkan terima kasih dan mengungkapkan, mengekspresikan imannya. Nah, saudara, sebaliknya di antara ke-9 orang kusta yang lain yang juga disembuhkan,
Mungkin saja di antara mereka juga ada yang berpikir bahwa Yesuslah yang mungkin menolong dia sembuh. Tapi tidak ada di antara mereka yang mengambil satu sikap yang tegas untuk kembali mencari Yesus dan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Boleh jadi pengakuan dia atau pemikiran dia bahwa ada kuasa Yesus yang menolong dia adalah satu pengakuan yang tidak kokoh, yang mudah goyah, sehingga mudah dialihkan, sehingga tidak disertai dengan satu tekad untuk mengucapkan, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, sesudah dari kisah ini kita belajar pentingnya memiliki sikap yang teguh, tekad yang kuat dalam mengekspresikan sikap iman kita. Apa yang kita yakini benar harus kita nyatakan dalam tindakan nyata. Jangan mudah dialihkan, dibelokkan dengan hal-hal lain. Tindakan orang Samaria yang kembali mencari Yesus, bersyukur, berterima kasih dan memuliakan Tuhan, itu diperkenan oleh Yesus. Yesus memujinya dan kemudian memberikan peneguhan dan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang Samaria yang beriman ini bukan hanya disembuhkan dari kusta, tapi terlebih lagi dia dipulihkan dari kondisi yang berdosa dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, inilah karunia terbesar dalam hidup manusia yang ia terima, yang ia syukuri lebih daripada kesembuhan dari kusta. Saudara, kiranya kisah 10 orang kusta ini mengingatkan kita akan kuasa dan kemurahan hati Tuhan. Bukan saja ia dapat menyembuhkan kita dari segala kelemahan kita, tapi terutama ia telah menebus dan menyelamatkan hidup kita dari penderitaan kekal dan memberi kita hidup yang baru, hidup yang kekal dan sukacita di dalam Tuhan. Inilah yang kita harus selalu ingat dan syukuri dalam kehidupan kita. Amin.